Ini fokus mulai dia mau kerjain. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Reza Pramudito dari Prodi Bahasa Inggris kelas 1B dengan NIM 2231060050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, next. Jadi materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga bentuk-bentuk investasi, yang keempat jenis-jenis investasi, yang kelima investasi di Indonesia, selanjutnya pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia, selanjutnya ketentuan hukum investasi di Indonesia, dan yang terakhir cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih investasi itu? Investasi atau penanaman modal atau juga bisa disebut pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Jadi berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contohnya seperti membangun rel kereta api atau pabrik. Dan ini walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Secara bahasa, kata investasi berasal dari kata invest apa dia? Nah ini investor, ya itulah yang memiliki makna memakai atau menggunakan. Uh, Sementara itu, secara istilah investasi artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai yang diperjanjikan. Nah, itu pengertian investasi ya guys. Yang kedua, tujuan investasi. Di sini ada investasi dana pensiun dan investasi individu. Investasi dana pensiun adalah bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua atau masa pensiun. Dan investasi individu bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang, mempertahankan pendapatan dari inflasi, serta meninggalkan warisan untuk keluarga. Investasi yang dilakukan oleh pihak asing di sebuah negara berkembang bertujuan untuk meningkatkan sejahtera masyarakat di negara tersebut. Ini tambahan ya guys, investasi oleh pihak asing. Bagi negara berkembang, investasi asing akan bermanfaat untuk perluasan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi, serta mendorong berkembangnya industri. Next, kita lanjut ke bentuk-bentuk investasi. Yang pertama, ada investasi tanah dan properti. Investasi tanah atau properti menjadi populer bisa diakibatkan karena timbulnya kelangkaan. Persediaan tanah yang tersedia tidak akan bertambah kecuali dilakukan proses perluasan tanah oleh pemerintah, sedangkan populasi penduduk terus meningkat. Ini berarti permintaan akan tanah dan properti akan lebih tinggi dari persediaannya, sehingga
mengakibatkan harganya semakin tinggi. Kelemahan jenis investasi ini adalah sifatnya yang cenderung tidak liquid dan modalnya yang mahal. Yang kedua, ada investasi pendidikan. Kesadaran akan pentingnya edukasi bagi anak menimbulkan banyaknya upaya dari orang tua demi menjamin pendidikan terbaik. Banyak orang tua yang mulai menjalankan investasi pendidikan bahkan jauh sejak awal sang anak mulai bersekolah dengan harapan tercapainya biaya pendidikan yang dibutuhkan pada saatnya nanti. Dan yang terakhir ada investasi saham. Jenis investasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan trading saham atau melalui manajer investasi (MI) sebagai pengelola dana. Lanjut, kita ke poin 4, yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama, ada investasi tabungan. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan, tapi resikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Secara umum, bunganya ada di kisaran 5-6% per tahunnya. Ada juga beberapa bank yang menawarkan suku bunga lebih dari 6%. Semakin banyak uang yang Anda investasikan, biasanya bunga depositonya juga semakin tinggi. Lanjut, kita ke poin kedua, yaitu emas. Bagi kalian yang lebih tertarik dengan jenis investasi fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito. Resiko investasi emas juga rendah, nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika ingin berinvestasi emas, sebaiknya pilih emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini dan beratnya. Anda juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas yang sudah dibeli untuk menyimpan sendiri. Di sini Anda tidak harus membeli emas batangan dengan berat minimal 0,5 gram atau mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah untuk memulai investasi emas yang tersedia memang masih terbatas. Yang ketiga, ada poin properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, resikonya juga terbilang rendah. Ada beberapa model investasi properti yang biasa menggunakan cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah. Meski resiko investasi ini terbilang rendah, properti adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. Anda harus merawatnya agar nilainya tetap terjaga. Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan ini nantinya juga perlu dipertimbangkan saat hendak menjual properti. Yang keempat, ada poin saham. Potensial namun beresiko tinggi. Mungkin seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham, pada dasarnya Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi, semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula presentasi kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Return investasi saham biasanya berasal dari dividen dan pertumbuhan nilai saham itu sendiri. Dividen itu sendiri diambil dari return yang diperoleh perusahaan. Yang kelima ada reksadana. Apa itu reksadana? Secara sederhana, reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian
di 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 ya kemudian di PNS-kan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri terbagi menjadi 5 jenis. 5 jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Anda bisa memilih reksadana saham instrumen investasi yang satu ini. Contohnya adalah reksadana pasar yang terbilang cukup populer di kalangan investor, khususnya para investor pemula yang memiliki keterbatasan dana reksa. Keterbatasan reksadana sendiri dapat dibeli mulai dari nominal 500 ribu rupiah di HSBC. Anda cukup mengunjungi cabang HSBC terdekat dan temui relationship manager kami untuk mengetahui limit risiko dan preferensi investasi Anda. Dan poin terakhir, ada peer-to-peer lending. Ini investasi peer-to-peer lending tergolong masih cukup baru di Indonesia. Meski demikian, popularitasnya terus melejit sering dengan kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkannya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan fintech lending yang menjalankan model bisnis ini. Jumlah uang yang berputar dalam investasi peer-to-peer lending juga terus tumbuh Pada dasarnya, Anda meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu ataupun badan usaha. Sama seperti pinjaman dari bank rekening, jenis investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang telah disepakati bersama. Suku bunga peer-to-peer lending ini terbilang cukup menarik. Banyak fintech lending yang menawarkan suku bunga pinjaman mencapai 18% per tahunnya. Selain itu, Anda juga bisa memulai berinvestasi peer-to-peer lending mulai dari 100 ribu saja. Investasi merupakan cara terbaik untuk melindungi kekayaan sekaligus meningkatkan jumlahnya. Namun, sebelum mulai berinvestasi, Anda harus menentukan tujuan dan investasi itu sendiri dan memahami profil resiko Anda, dan kedua informasi itulah Anda bisa menentukan jangka waktu dan jenis investasi yang sebaiknya dipilih. Oke, kita next. Yaitu investasi di Indonesia. Investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, contohnya, total investasi di Indonesia mencapai 983,9 triliun atas dasar harga berlaku. Angka ini hampir 17 kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar 58,9 triliun. Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil dari total investasi pada tahun 2007, hanya sekitar 12,75%. Namun demikian, jika dilihat dari jauh, rata-rata investasi yang lebih tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia pada periode setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis.
Selain penurunan presentasi investasi terhadap PDB, fluktuasi setelah krisis juga menunjukkan peningkatan yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien variasi volatilitas. Bahkan dalam kasus investasi pemerintah, meskipun secara nilai menunjukkan penurunan volatilitas, tetapi sebagai presentasi dari PDB terjadi peningkatan dalam nilai nilai volatilitasnya. Kita lanjut ke poin ke-6, yaitu pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia. Jadi yang akan saya bahas adalah 5 alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing dan manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, apa saja 5 alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing? Yang pertama adalah penyediaan lapangan kerja. Yang kedua, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa. Yang ketiga, alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi. Itu adalah 5 alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing. Kita lanjut, manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi yang pertama adalah investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan mengembangkan teknologi lokal yang baru. Investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar. Kedua, sektor keuangan, dan ketiga, sektor jasa atau pelayanan. Dan yang ketiga, Phishing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Yang keempat, pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan. Yang kelima, sebagian besar negara-negara dunia ketika tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumber daya lokal tidak tersedia atau tidak mencakupi. Dan yang terakhir, para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi. Dan selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi kesehatan. Itu adalah pengaruh investasi dalam perekonomian Indonesia. Oke, kita lanjut. Poin ke-7, ketentuan hukum investasi di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Investasi di Indonesia. Salah satunya adalah isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang ini membahas berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal sebagai bentuk investasi utama. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal. Adapun penanaman modal atau investor yang dimaksud di sini bisa berupa investor dalam ataupun luar negeri. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu cara investasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maksudnya adalah sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal. Pertambahan barang modal adalah sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Dalam hal pertumbuhan endogenen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila diproduksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan demikian,
diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah, penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan akan menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oke, jadi salah satu teori dari Harold Kumar menjelaskan bahwa kegiatan melakukan investasi dianggap menjadi salah satu faktor penting terhadap dua peran untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama, kita sudah membahasnya sedikit di atas, yaitu investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan negara. Karena semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu negara. Kedua, investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Jadi, kesimpulannya adalah pertumbuhan pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Penguatan peran dan kelembagaan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi. Daya tarik investasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan pelayanan perizinan, meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan verifikasi pasar, dan mendorong investasi didorong dengan meningkatkan akses meningkatkan diversifikasi pasar dan mendorong komoditi lokal yang bernilai lebih tinggi. Investasi didorong dengan meningkatkan akses UKM pada sumber daya produktivitas tanpa lembaga dan kapasitas yang siap, maka kebijakan tidak bisa secara tujuan dan prospek yang ingin dicapai sulit untuk dicapai dan kemungkinan malah akan hilang. Pemerintah perlu mengembalikan fungsi organisasi dan manajemen yang ada saat ini. Baiklah, itulah beberapa materi yang saya sampaikan pada pada video ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih. Thank you guys. Bye bye.